Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segala pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ahli Taurat ini bingung, karena dalam hukum Taurat tidak kurang dari 613 perintah yang harus dilaksanakan. Terlalu banyak, bukan? Nah, perintah yang mana yang harus diutamakan? Ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, "Hukum mana yang paling utama?" Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengutip firman dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Ahli Taurat ini girang hatinya karena mendapat jawaban yang pasti, jawaban yang melegakan, dan jawaban yang membahagiakannya. Dan perintah ini mudah, bukan? Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan hukum yang mengeratkan hubungan kami dengan Engkau dan menghangatkan hubungan kami dengan sesama manusia. Terima kasih atas santapan sabda ini yang menyegarkan jiwa dan menyehatkan badan kami. Allah Bapa yang penuh kasih, yang mencintai, merawat dan melindungi kami sekeluarga tanpa syarat. Tanamkanlah hukum-Mu ini di hati kami, agar hidup kami berkelimpahan berkat-Mu, dan kami tidak ragu-ragu lagi mengasihi Engkau dan sesama kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat menanamkan hukum-Mu yang kudus ini di hati anak cucu kami sejak usia dini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.